Saudara-saudari yang terkasih, bertemu lagi dengan saya Romo Kristoforus Wahyu Triharyadi SCY dalam seri katekese dari Rumah Dehonian. Pada kesempatan ini kita bersama-sama ingin mendalami topik katekese kita, yakni Allah Sang Pencipta. Kita tahu bahwa manusia menjadi objek penelitian. Dari manakah asal usulnya? Siapakah dia sebenarnya? Ilmu pengetahuan telah berusaha untuk menjawab dari mana manusia berasal. Sebuah teori mengatakan bahwa manusia itu berasal dari makhluk bersel sederhana. Karena adaptasi dengan lingkungan, kemudian dia berkembang, bertumbuh, akhirnya berevolusi menjadi manusia seperti saat ini sebagai makhluk dengan sel yang kompleks. Lalu pertanyaan lebih jauh adalah, makhluk bersel sederhana itu berasal dari siapa? Lainnya lagi menjelaskan secara spesifik, manusia itu berasal dari pertemuan sel telur dan sel sperma. Dan ketika ini bersatu, mereka membelah, akhirnya menjadi janin, dan kemudian lahirlah saya dan Anda. So, sejauh ini kita berhenti pada jawaban saya berasal dari orang tua saya. Ada yang tahu orang tua dari orang tua kita. Ada lagi yang tahu nenek dari nenek kita. Jadi pengetahuan asal kita, dari mana kita, siapa yang sebenarnya pertama kali menciptakan manusia, itu tidak terjawab karena manusia de facto ketika melihat family tree, pohon keluarganya, dia tidak pernah sampai pada akarnya. Kalau ditelaah lebih jauh lagi tentang nenek moyang kita, tentang asal muasal nenek moyang kita tidak tahu. Teori-teori tadi setidaknya membantu kita untuk mengenal siapa diri kita. Namun, di balik misteri keberadaan manusia bahkan alam semesta ini, ilmu pengetahuan tetap masih memberikan tanda tanya. Belum berhasil menjawab dari manakah asal semua itu. Tidak tahu dari manakah asal manusia itu. Santo Bernardus dari Clairvaux bilang demikian. Pohon-pohon dan bintang gemintang akan mengajarimu apa yang tidak akan pernah diajarkan oleh para guru. Santo Bernardus hendak mengatakan kepada kita, kita tidak bisa menemukan semua jawaban tentang kehidupan kita, tentang asal-usul kita, tentang segala hal di alam semesta ini hanya dari bangku sekolah saja, hanya dari pengajar kita, guru kita, atau dari ilmu pengetahuan dan semua penelitian-penelitian yang ada. Alam dan ciptaan sendiri memberi insight, kecerahan kepada kita tentang keberadaan ciptaan di alam semesta ini. Dari sinilah titik tolak orang Kristen, orang beriman bertanya, lalu siapakah yang menciptakan manusia? Orang beriman menelaah keberadaannya dengan bersumber dari informasi atau pesan si penciptanya. Sang pencipta tadi menyampaikan message-nya, pesannya, informasinya melalui para nabi. Dan akhirnya melalui Yesus Kristus yang kemudian semua informasi tadi, pesan tadi, refleksi tadi disatukan dalam kitab suci. Dari situlah kita mengetahui dari manakah asal diri kita. Mari kita simak beberapa pernyataan yang menyatakan tentang asal muasal kita dalam kitab suci. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tidak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Nabi Yesaya menyatakan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, dan ketika Allah mengendaki semua ciptaannya berkumpul, tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Ini yang dikatakan Allah tentang manusia. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia merupakan makhluk yang istimewa. Semua ciptaan tadi mendapatkan nafas kehidupan dari Allah. Semua ciptaan tadi juga memiliki sumber dayanya dari Allah. Allah adalah sumber kehidupan. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup, dan kembalilah manusia pada debu. Itu yang dikatakan dalam kitab Ayub. Beberapa pernyataan dalam kitab suci tadi hendak menjelaskan kepada kita. Berdasarkan pewahyuan kitab suci kita tahu Allah sendirilah yang ada di balik ruang dan waktu. Dia menciptakan dunia dari ketiadaan dan menyebabkan semua menjadi ada. Maka dalam satu tulisannya Santo Agustinus pernah berseru demikian. Betapa besar dan sungguh agunglah Engkau ya Allah. Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu, dan tidak tenanglah hati kami sampai kami beristirahat dalam Engkau. Santo Agustinus paham sekali bahwa dirinya diciptakan dan berasal dari Allah. Maka ia merindukan pada saatnya nanti ia kembali kepada Allah. Ketika ilmu pengetahuan dengan caranya menjawab asal-usul manusia, iman kita, iman Kristiani dengan jelas mengungkapkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Dengan mengetahui bahwa kita manusia diciptakan oleh pribadi yang kita sebut Allah, maka keberadaan kita di dunia ini bukanlah produk evolusi yang asal-asalan atau tanpa makna. Setiap orang adalah hasil pemikiran Allah. Masing-masing dari kita dikehendaki, dicintai, dan penting. Saudari-saudara, ketika kita merenungkan asal keberadaan kita, kita dibawa pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Sesuatu yang lebih besar dari keluarga kita. Sesuatu yang lebih besar lagi dari suku kita. Sesuatu yang lebih luas lagi dari bangsa manusia. Sesuatu yang sangat maha besar dari dunia ini, dari semesta ini. Kita menyadari keberadaan kita di bumi ini terkait dengan keberadaan alam semesta. Luar biasa bukan bahwa di balik semua teori ilmu pengetahuan tadi kita dihantar pada satu titik yang paling absolut, yakni Allah adalah pencipta dari semuanya. Jelas, ada satu pribadi yang menjadi titik asal muasal semua tadi, yakni Allah. Jadi saya, Anda, dan kita semua adalah ciptaan Allah. Saya ingin mengakhiri seri katekese kita kali ini dengan mengutip apa yang dikatakan oleh Santo Paulus kepada umat di Kolose. Dalam Kolose bab 1 ayat 16 dikatakan demikian. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jagat raya dan penghuninya, termasuk di dalamnya adalah manusia, saya, Anda, dan kita semua, diciptakan oleh Dia, yakni Allah, dan mengarah untuk Dia, yaitu Allah sendiri. Demikian seri katekese. Anda tetap diundang untuk mengikuti katekese-katekese dari Rumah Dehonian yang lainnya. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih sudah mendukung karya ini. Dan semakin kita mengerti, semakin kita diberkati.